Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis penelitian, di mana materi ini merupakan bagian dari metodologi penelitian. Berapa sih jenis-jenis penelitian yang umumnya para peneliti itu melakukan? Itu di sini saya menyediakan ada 14, yaitu ada quantitative research, basic research, applied research, dan seterusnya sampai akhirnya ada action research. Nah, beberapa peneliti atau beberapa akademisi itu mengkategorikan sendiri-sendiri. Jadi kalau di sini saya langsung bahwa tipe-tipe atau jenis-jenis penelitian itu seperti ini. Ada 14 yang saya susun. Tapi ini tanpa pengkategorian. Nah, kalau di akademisi yang lainnya atau ilmuwan yang lainnya atau peneliti lainnya, itu mungkin membaginya berdasarkan kategori. Jadi ada jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuan, terus jenis-jenis penelitian berdasarkan aplikasinya, seperti itu. Bisa seperti itu. Tapi kali ini saya akan tidak mengkategorikannya, jadi langsung menyajikan 14 jenis penelitian. Kita masuk yang pertama, yaitu adalah quantitative research atau penelitian kuantitatif. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip metodologis positivisme dan neopositivisme. Jadi maksudnya adalah positivisme ini harus berdasarkan pada hal-hal yang sifatnya ilmiah, dapat dibuktikan, dapat diamati. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya metafisika itu tidak masuk dalam kategori ini. Jadi harus berdasarkan data empiris, mungkin bisa diamati dan bisa dibuktikan. Nah, kemudian yang kedua adalah harus mematuhi standar desain penelitian yang ketat. Jadi ada standarnya untuk melakukan penelitian kuantitatif. Jadi kalau dalam pembelajarannya itu penelitian kuantitatif itu seperti memberikan satu perlakuan atau tindakan untuk meningkatkan hasil belajar misalkan, atau keterampilan berpikir kritis serta didik. Nah, untuk bisa melakukan penelitian ini kan ada prosedurnya tuh. Bagaimana merancang pembelajarannya, RPP-nya, pelaksananya bagaimana, terus evaluasinya bagaimana, nanti didapatkan adakah peningkatan hasil belajar atau tidak. Nah, ini kan mematuhi standar desain penelitian yang ketat. Kemudian diperlukan analisis statistik. Jadi kalau sudah berhubungan dengan analisis statistik, ini berkaitan dengan angka-angka yang harus diolah secara statistik. Jadi harus berupa angka. Seperti contohnya tadi hasil belajar. Hasil belajar kan itu berupa angka. Untuk apakah hasil belajarnya ada peningkatan, ada analisis statistik. Itu makanya masuk dalam kategori penelitian kuantitatif karena ada analisis statistiknya. Kemudian selanjutnya adalah basic research, penelitian dasar. Jadi ini mungkin bagi dosen pemula atau peneliti pemula, mereka memulainya dengan penelitian dasar, yaitu tujuannya adalah memperoleh pengetahuan. Jadi meneliti untuk mengetahui pengetahuan faktual, prosedural, atau pengetahuan konseptual terhadap bidang ilmu tertentu. Kemudian juga ini bisa meningkatkan pemahaman tentang dunia sosial. Ini dunia sosial sekarang ini dalam kondisi seperti apa dibandingkan dengan masa lalu, itu bagaimana, ada peningkatan nggak atau malah penurunan. Dan ini mungkin bisa untuk sebagai dasar untuk memprediksi keadaan sosial di masa depan. Kan bisa seperti itu. Tapi diawali dengan mencari tahu dulu apa yang sekarang terjadi terkait dengan kondisi sosialnya. Nah, berikutnya adalah membantu dalam mendukung atau menolak hipotesis.
dan teori yang ada. Jadi hipotesis yang ada, mungkin ada hipotesis berbunyi seperti ini: pembelajaran daring dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Nah, melalui penelitian dasar ini, apakah itu hipotesis itu benar atau tidak? Nah, ini bisa dibuktikan dengan penelitian dasar ini atau teori-teori yang lalu tuh. Teori-teori pembelajaran agak kompleks untuk membuktikannya. Tapi ketika kita membuktikan itu, apakah teori yang sudah ada itu benar, tepat dengan kondisi sekarang? Ini kita bisa melakukannya dengan penelitian yang masuk dalam jenis penelitian dasar. Nah, dasar sudah nih, maka berikutnya tentu saja ada penelitian terapan. Jadi dalam penelitian terapan ini, kalau tadi dasar untuk mengetahui, maka yang terapan itu untuk memecahkan masalah tertentu. Kan ada masalah nih, hasil belajarnya turun, sekolahnya kok nggak maju-maju. Nah, ini dilakukan penelitian terapan, artinya menerapkan satu pembelajaran tertentu, kemudian dicari tahu ada nggak efeknya terhadap variabel yang lainnya atau hasil belajarnya, atau ada nggak efek terhadap peningkatan kualitas sekolah. Dan tujuan yang lainnya adalah untuk menetapkan program kebijakan yang akan membantu meningkatkan kehidupan sosial. Jadi ada program kebijakan nih, kebijakan di bidang pendidikan harus menerapkan pembelajaran berorientasi pada HOTS, atau PPACK. Nah, ini ketika menerapkan kebijakan itu, ada nggak peningkatan kehidupan sosialnya? Ini masuk penelitian terapan. Kemudian jenis penelitian ini atau penelitian terapan ini adalah penelitian tindakan, artinya memberikan tindakan. Atau kakak tingkat kalian itu sering melakukannya yang masuk dalam kategori penelitian eksperimental. Bereksperimen dengan memberikan tindakan. Ada juga penelitian dampak sosial, analisis biaya manfaat, dan penelitian evaluasi. Ini beberapa contoh penelitian yang masuk dalam kategori penelitian